Buka HP lu sekarang, cek kurs dolar. $1 Amerika sekarang bisa beli lebih dari 7 biji rupiah. 17.000 lebih. Lu tahu artinya apa? Artinya uang yang lu simpen di rekening, nilainya lagi digerus. Diam-diam, tiap hari, tanpa izin lu. Dan yang lebih menyakitkan, kebanyakan orang Indonesia nggak paham kenapa ini terjadi. Mereka cuma ngerasa, kok harga barang makin mahal? Kok gaji segitu-segitu aja, tapi makin nggak cukup? Hari ini gue bakal jelasin dengan bahasa yang jujur. Bukan bahasa pejabat, bukan bahasa berita yang ngebosenin. Tapi realita yang perlu lu tahu sebelum terlambat. Pertama, lu harus paham satu hal. Ini bukan cuma soal rupiah yang lemah. Ini soal dolar yang sedang sangat kuat. Amerika lagi naikkan suku bunga mereka. Artinya, investor dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, pada cabut uangnya, pindah ke aset dolar karena imbal hasilnya lebih tinggi. Bayangin gini, lu punya dua warung. Warung A kasih bunga 5%, warung B kasih bunga 0,5%. Lu taruh uang lu di mana? Semua orang jawab warung A. Nah, itulah yang terjadi di pasar global sekarang. Amerika itu warung A, Indonesia warung B. Modal asing keluar dari Indonesia, permintaan rupiah turun, nilai rupiah anjlok. Sesederhana itu. Tapi tunggu, itu bukan satu-satunya masalah. Indonesia itu negara yang doyan impor. BBM, sebagian impor. Gandum buat roti dan mie instan favorit lu, impor. Komponen elektronik, impor. Obat-obatan, banyak yang impor. Setiap kali kita impor, kita butuh dolar untuk bayar. Dan sekarang dolar mahal. Jadi biaya impor naik. Biaya produksi naik. Harga barang di pasaran naik. Lu yang ujungnya nanggung. Bukan pemerintah, bukan importir. Lu, konsumen akhir. Itu kenapa harga beras naik. Harga minyak goreng naik. Harga barang elektronik naik. Rupiah anjlok dan sakitnya lu rasain di supermarket, bukan di berita. Sekarang bagian yang jarang dibahas. Indonesia punya utang luar negeri. Banyak. Baik pemerintah maupun swasta. Dan utang itu dibayar pakai apa? Dolar. Jadi setiap rupiah melemah, beban utang kita dalam rupiah otomatis membengkak. Utang yang tadinya 1 juta dolar, kalau kurs naik dari 15.000 ke 17.000, dalam rupiah bebannya naik 2 miliar. Dikalikan ratusan miliar dolar utang negara ini. Lu nggak ngitung angka ini. Tapi dompet lu yang nanggung, akibatnya lewat pajak, subsidi yang dikurangi, dan inflasi yang terus merayap. Oke, cukup teorinya. Ini yang konkret buat kehidupan lu sehari-hari. 1. Harga barang impor naik. HP, laptop, kendaraan, semua yang komponennya dari luar, harganya akan naik atau sudah naik. 2. Cicilan utang falas naik. Kalau lu atau perusahaan tempat lu kerja punya utang dalam dolar, bebannya otomatis membengkak. 3. Daya beli lu turun. Gaji lu sama. Tapi yang bisa lu beli makin sedikit. Itu namanya miskin diam-diam. 4. Investasi lu bisa tergerus. Reksadana pasar uang, obligasi, semua kena dampak ketika pasar lagi volatile kayak gini. Jadi sekarang lu udah tahu, rupiah anjlok bukan karena kebetulan. Bukan karena sial. Bukan karena salah satu orang. Ini hasil dari sistem yang kompleks. Dan lu, sebagai individu, nggak bisa kontrol sistemnya. Tapi lu bisa kontrol respons lu. Diversifikasi aset lu. Jangan simpen semua dalam rupiah cash. Pelajari instrumen yang bisa lindungin nilai kekayaan lu dari inflasi dan pelemahan mata uang. Karena badai ini nggak akan nunggu lu siap. Dan seperti yang selalu gue bilang, yang selamat bukan yang paling kuat. Yang selamat adalah yang paling siap.